itu zaman kuliah lah Zaman itu kuliah. ya. Nah, nyambung nih. Tadi kan setelah kuliah itu atau pasca kuliah itu yang berat itu beban paling Iya, berat beban itu sosial sih. beban sosial dari keluarga, dari Lingkungan. tetangga, lingkungan gitu. Dari calon istri. Oh, waktu itu belum. Belum. Karena saya nyadar diri gitu kalau misalkan saya belum dapat pekerjaan, Mm-mm. saya nggak mau deketin cewek gitu dulu Oke. tuh. Gimana sih rasanya nih? Sama pertanyaan yang sama yang saya ajukan ke Eka. Ketika lulus kuliah begitu ya, lulus jadi sarjana begitu, tapi belum Oh, belum dapat bekerja. kerjaan. Ya, Gitu. pressure banget sih ya, tekanan banget sih. Gimana tekanannya itu? Sebikin depresi apa gitu kan? Sebenarnya kalau dibilang depresi nggak terlalu sih ya. Tergantung orang. Kalau saya mah kan orangnya nggak terlalu dipikirin gitu ya. Yang ngalir aja sih. Ya emang sih pressure pasti ada, tekanan dari orang tua pasti ada. Bukan tekanan dari tetangga, cuman ada omongan lah. Ada omongan dari tetangga. Oh, jauh-jauh kuliah di ini kok masih nganggur sih. Emang jadi kalian tuh jangan ini ya, jangan persepsikan bahwa lulus kuliah langsung kerja. Bullshit, man. Kecuali emang misalkan kalau pas tugas akhir dia udah dapat pekerjaan, beda lagi. Ada yang seperti ada itu. Cuman kebanyakan gak nyambung sama latar belakang pendidikan. Oh iya pasti. Tapi beberapa beberapa perguruan tinggi lah ya, bukan universitas, ada programnya semacam kayak Polban gitu, Politeknik Bandung kan, rata-rata sebelum lulus tuh banyak yang wawancara kerja. Tapi kalau universitas biasanya nggak ada. Jadi emang kalau misalkan kalau teman-teman kuliah untuk nyari kerja, jangan Ya. mending kalau misalkan emang tujuannya nyari kerja, dari lulus SMA aja langsung nyari kerja. Nanti kalau udah dapat duit baru kuliah. Kerja dapat, kuliah dapat. Ya. Tapi kebanyakan kuliahnya kuliahnya swasta kalau misalkan mau kuliah. Kalau negeri paling UT. Iya. Kalau misalkan kayak Unsud, UGM, UI, kemungkinannya kecil lah intinya. Kalau misalkan udah kerja terus sambil kuliah. Ya, nah teman-teman gitu ya. Jadi tapi memang ada universitas negeri yaitu UT. Itu kuliah online. Negeri lagi. Iya, sama. Ini promosi ya. Gak apa-apa, saya nyadar ke sana. Iya. Oh, ini mahasiswa berarti ya. UT kan, gitu kan. Jadi silakan UT barangkali mau ngasih kita sponsor nggak apa-apa. Iya, gitu. Jadi ya mendingan tadi kata Kang Fuad, kalau misalkan tujuan utama kuliahnya hanya untuk mendapatkan kerjaan yang lebih baik gitu kan, kerjaan yang kayaknya tetap aja susah. Iya, sebenarnya emang tidak selalu gitu. Tidak selalu. Tapi ya, kebanyakan kalau yang habis lulus kuliah itu nggak langsung kerja gitu. Ada fase nganggurnya. Iya, gitu kan. Jadi kecuali emang pas zaman kan gini, rata-rata kuliah itu yang orang kuliahnya gitu ya, maksudnya kita ngambil mata kuliahnya itu paling sampai semester 8. Iya. Nah, dari semester 8 sampai semester 7 lah. Semester 7 sampai beres itu kan emang fokus tugas akhir. Misalkan ada yang sambil nyari kerja itu ada. Sambil nge-freelance gitu ya. Kerja paruh waktu. Terus nanti dijadiin kerjaan utama ada. Banyak lah kayak gitu. Yeah. Cuman tergantung orangnya juga sih. Iya. Tapi kalau misalkan ada yang mau usaha juga banyak. Iya. Apa mungkin tergantung pola pikir orang tersebutnya juga? Bisa jadi. Sebenarnya gini, kalau misalkan orang kuliah itu sebenarnya bukan syarat cari kerja ya. Jadi diniatkan merubah mindset. Iya. Karena beda. Ya, ini bukan berarti orang nggak kuliah. Saya kan beda, bukan menyebut lebih baik ya. Iya. Pokoknya antara orang yang punten mohon maaf gitu, yang tidak kuliah dan kuliah itu pasti mindsetnya beda. Pasti beda. Ya kecuali ya mungkin ada yang sama juga ya, berarti ya sama, berarti setaranya gitu. Pasti beda. Makanya kenapa suka ada ya istilahnya kalau misalkan nyari jodoh juga, misalkan orang kuliahan gitu ya, S1 gitu ya, sarjana lah. Ya minimal S1 juga atau D3, atau misalkan orang yang pernah kuliah aja. Karena emang kan kalau misalkan keluarga itu kan
harus punya satu misi yang sama gitu. Iya, visi misi dan yang sama gitu. Ya kalau misalkan berbeda biasanya beda pendapatnya lumayan rada keras kayak gitu. Iya benar. Ya karena yang paling susah itu membentuk pola pikir ya, mindset orang, pandangan orang. Jadi kan tadi kan kalau di orang awam pandangannya orang yang kuliah itu seperti apa, terus yang tidak seperti apa. Tapi kan ternyata tidak seperti itu pada kenyataannya gitu kan. Sama ini juga mengenai yang lulusan kuliah sama yang bukan gitu kan, atau yang pernah kuliah sama yang tidak, itu kan pasti beda pasti gitu. Beda. Nah yang paling terasa, yang paling diingat gitu pas fase nganggur itu pada akhirnya ngerjain apa? Dulu kan gini, karena dulu kan saya sambil jualan nih, jualan gelang namanya, nggak tahu sekarang udah off lah mungkin. Dulu kan sambil jualan online namanya gelang parakot. Nah dulu tuh saya aktivitasnya kayak gitu, terus sambil silaturahmi ke teman-teman yang kenal gitu, barangkali ada. Emang sih saya nggak nyebut saya lagi nyari kerja, enggak gitu, cuman barangkali ada peluang gitu. Jadi saya silaturahmi ke beberapa orang yang akhirnya alhamdulillah sih dari situ juga dapat kerjaan walaupun cuma serabutan. Istilah itu menghasilkan profit lah. Iya, pokoknya asal bisa nyambung hidup aja. Yang penting dulu kan masih single gitu, yang penting bisa beli pulsa aja. Iya. Karena bahkan masih dari orang tua, alhamdulillah saya nggak ngerokok juga gitu. Iya, dan saya tahu Kang Fuad juga di perjalanan berikutnya setelah SMA akhirnya menemukan kesenangannya dengan dunia foto ya. Ya, fotografi. Cuma sekarang vakum. Karena nggak tahu ya kenapa ya, jenuh. sempat semacam jadi asisten lah ya, asisten fotografer. Sempat juga buka jasa kayak gitulah. Cuman lama-lama kok stagnan gini-gini aja gitu lah. Maksudnya sayanya aja yang emang jenuh gitu. Akhirnya ya apa aja dikerjain. Iya, sempat punya model juga atau enggak. Model dulu cuman modus doang. Iya, benar. Jadi teman saya juga ada tuh ada. Kayaknya Kang Apun tahu tuh. Jadi kalau misalkan ada cewek yang cantik, foto. modus itu. Modus tuh. Jadi gini, biasanya kan mungkin ngerasa pede aja ya, bawa DSLR atau mirrorless gitu, atau kamera lah. Dan cewek tuh mau aja gitu. Ya mungkin karena kapan lagi sih di foto gratisan gitu. Kan. Cuman modal ya kopi janji jiwa mungkin atau ngopi gitu. Iya, makanya kalau misalkan si temen itu nanya lagi ke saya atau cewek itu nanya lagi, saya mending jangan. Itu modus. Wahai para wanita yang jomblo, yang ada yang teman-teman ngajak foto, jangan. Mending foto studio aja di Jonas. Gitu aja. Walaupun bayar ya. Biasanya modusnya seperti apa nih? Ya intinya kan biasanya bisa jalan lah. Ini Enggak semua. Oh iya, enggak semua, cuman kebanyakan gitu. Kayak gini, kalau misalkan fotografer yang jomblo dan merasa ya kebanyakan sih jomblo sih. Jadi ya minimal stalking IG lah. Misalkan ada yang cewek menurut dia menarik, di-add dulu, di follow di follow terus di DM. Teh atau misalkan Kak suka photoshoot ya? Photoshoot ya? Enggak, cuman hobi aja gitu, bukan profesional gitu. Ayo mending diseriusin. Kapan-kapan yuk gitu. Kita hunting artinya gitu. Terus boleh bagi nomor WA-nya ya gitu. Nanti saya hubungi lewat WA, biasanya kayak gitu. Terus ya udah boleh terus WA, terus ketemu hunting, terus nanti ya dikirimnya lewat WA aja. Terus biasanya tuh si cowoknya tuh nge-follow up gitu. Dan biasanya si cewek tuh cuek aja. Karena emang si cewek kan udah dapet apa yang dia ingin kan, gitu. Foto doang, bukan lanjutan dari itu, bukan komitmen gitu. Iya, berarti baru biasa kayak gitu. Itu. Iya. Kalau ceweknya pintar itu kan, kalau ceweknya pintar, maksud saya
Kalau ceweknya yang langsung cut, tapi Iya. kalau yang terbuai Ada jadi juga. jadi Tapi ada. pengalaman saya mah nggak ada. Mungkin karena tampang saya biasa aja ya. Jadi langsung cut aja, udah selesai. Iya. Setelah foto udah kasih. Saya juga pernah seperti itu, cuman cuman iseng sih. Oke. Karena nggak dapet jadi iseng. Udah itu aja ya. Sebenarnya masih banyak yang mau saya korek, tapi ini berhubung Terlalu sensitif. Jadi langsung meloncat nih Oh, pekerjaan iya. sekarang. Kalau sekarang pekerja sebagai perangkat desa di Oke. Desa Tanjung Sari, Kecamatan Limuning, Kabupaten Majalengka. Iya, kenapa disebut lengkap jadi tidak bisa mengomongkan rakyat Anda. Gak apa-apa, kalau udah pada tahu. Iya. Oke. Kalau di desa itu barangkali teman-teman yang belum begitu paham ya, karena bagi saya sendiri ada beberapa pergeseran istilah ya gitu ya, yang dulu kita dengar dari orang tua kita, misalkan cap gawe, terus Oh iya, istilah-istilah seperti itu, cap gawe, lebe dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan lebih populernya dengan kaur atau apa itu. Dulu kan ada apa, umi, ulis, lebe, cap gawe, kepala ya. Kepala. 5 kalau nggak salah, cuma 5. Sekarang kan ada kaur, ada kasih. Iya. Bentar. Dari atas dulu, kepala desa, sekretaris desa, terus ada kasih. Kasih ada 3. Kaur ada 3. Ditambah lagi ada kadus. Nah, kalau kadus tergantung kebutuhan di daerah wilayah tersebut. Kalau dulu ya awal, jadi ada perubahan juga. Kalau nggak salah SOTK 2020. Sebelum SOTK 2020 ada namanya kasih pemerintahan, kasih kesejahteraan, sama kasih ekonomi pembangunan. Setelah perubahan ada kasih pemerintahan, kasih kesejahteraan, kasih pelayanan. Tapi kalau terus kaur juga ada perubahan sebelum SOTK 2020. Dulu sebelum perubahan ada kaur keuangan, kaur aset, ada kaur umum doang. Tapi setelah perubahan, kaur keuangan, kaur perencanaan, sama kaur tata usaha dan umum. Kayak gitu. Apa itu kasih? Kenapa jadi edukatif sekali? Karena kita ini kan sebuah platform gitu ya. Salah satu tujuannya kan edukasi. Iya. Kepala seksi apa, kepala divisi saya lupa. Iya. Itu pokoknya. Nanti Jadi secara kalau desa lupa singkatan. saya lupa. Pokoknya antara itulah. Jadi kepala desa, sekretaris desa, kasih sama kaur. Dari segi ininya ya, segi jabatannya gitu. Kalau misalkan kasih itu nyambungnya langsung kepala sama kepala desa, koordinasinya. Tapi kalau kaur sama sekretaris desa. Jadi di bawah kesekretariatan. Oke. Nah, Kang Fuad di mana tadi? Saya di kaur tata usaha dan umum. Bagian administrasi desa, surat menyurat, terus banyak. Pokoknya SOTK cari aja di Google lah, SOTK 2020 kalau Kabupaten Majalengka kayak gitu. Oke. Kalau itu bisa dicari ya. Jadi daripada kita salah ngomong gitu ya, saya lupa soalnya banyak banget ininya. Dan disclaimer dulu ya, segala yang kita obrolkan itu berdasarkan pengalaman pribadi. Kalau misalkan ada yang salah, mohon gitu diluruskan Kalau aja. misalkan ada istilah yang salah atau misalkan ada apa ya, sesuatu yang kurang tepat gitu, tinggal di Diluruskan, komentar aja, silakan. Gitu. Nah, kaur umum ya berarti ya, kaur umum dan tata usaha atau tata usaha dan umum gitu kan. Berarti kan seputar surat menyurat, terus administrasi. Berarti setiap harinya selalu standby di desa? Iya, harus standby dari jam 8 sampai jam 3. Harus standby di desa. Oke. Terus jam 12 sampai jam 1 istirahat. Oke. Itu bisa makan siang sama sholat duhur. Ini sensitif enggak ya kalau pertanyaannya, tapi agak sensitif juga sih. Nggak jadilah. Ya, kita main aja lah, main aman lah. Berarti Jangan kalau vulgar. misalkan zaman dulunya kaur umum itu apa ya? Kepala. Kepala istilahnya itu. Dulu kan kalau sekarang yang membawa tuh kepala pemerintah, kasih pemerintah sama kaur tata usaha umum. Kalau dulu mah disatukan jadi kepala. Jadi kan dulu mah kayak ngurus
keamanan, kayak keramaian gitu kan, sama kapala ya. Sekarang mah kaur kasih pemerintahan. Oh, ada lagi. Oke, berarti kalau dulu mah iya, makanya yang saya ingat tuh kapala itu ya biasanya ngurusin hansip, kalau ada hajatan dan lain-lain gitu kan. Lebih sekarang kasih pelayanan. Ambang tuh kasih kesejahteraan sekarang mah. Cap gawe tuh kaur keuangan. Terus apa lagi? Umi kasih pemerintahan. Sekarang mah. Tadi ambang itu sekarang apa? Kasih pelayanan. Oh, kalau kesejahteraan itu ambang itu kasih kesejahteraan sekarang. Lupa. Soalnya sekarang teh kan SOTK baru ya 2020 jadi pabelit gitu kan. Saya sampai lupa gitu. Ya pokoknya itulah. Ya kalau misalkan ada yang salah mohon diluruskan ya. Kalau ini agak sensitif tapi tidak sesensitif yang tadi nih. Kalau sekarang nih, kalau dulu kan istilahnya pamong desa itu atau perangkat desa itu dapat yang namanya bengkok. Iya. Kalau sekarang tetap ada. Dapat kan ada. Jadi gini, setiap desa itu pasti ada tanah aset desa. Jadi tanah aset desa itu kan dimanfaatkan oleh pemerintah desa. Entah itu mau digarap maupun disewakan. Tergantung kesepakatan. Itu mah prerogatif desa. Tidak diatur oleh pemerintah pusat gitu istilahnya. Yang penting diinventarisir bahwa misalkan tanah gitu ya, tanah tersebut emang punya aset desa. Iya. Jadi pemanfaatannya ya silakan. Itu mah diserahkan ke desa masing-masing, mau digarap sendiri, mau disewakan, mau diapain terserah. Yang penting jangan dijual. Oh, yang jangan dijual. Yang menggarapnya juga terserah mau kan kalau mau pakai bumdes, tergantung MOU-nya kayak gimana lah. Yang penting win-win solution kayak gitu. Itu masalah bengkok berarti masih dapat. Saya tidak ngulik. Mau tahu besarannya seberapa? Jangan. Nah, itu terlalu sensitif. Berarti tidak menyebutkan nominal ya. Gaji juga ada. Ada, namanya siltap, penghasilan tetap. Cuman di Majalengka itu gaji hanya 3 bulan sekali. Kebayang dong? Nyarinya dari mana? Nyari talangannya. Dari mana? Ya itu sebisa-bisa kita aja. Kalau biar tidak disangka aneh-aneh gitu ya, Kang Fuad itu punya saya freelance lain ya sebagai tour guide overland. Jadi kayak misalkan Senin sampai Jumat saya gawe di desa dari jam 8 sampai jam 3, Sabtu Minggu kadang saya tour guide overland. Tour guide overland itu apa? Keluar kota pokoknya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang study tour SMA, terus ada kakak-kakak TL, nah itu saya. Kayak gitu. Yang bukan ngejelasin, cuman jadi kayak apa ya, pemimpin rombongan ya. TL bukan PL. Bukan kalau PL mah di tidak pernah mandu karaoke dia. Iya, itu mah nanti main-main ke sana gitu. Jadi itu makanya nggak heran 3 bulan sekalipun masih terus. Alhamdulillah masih ada aja gitu kan. Kalau saya mah nggak tahu atau yang lain mah mungkin karena punya tabungan, atau punya usaha juga, dan itu tidak menyalahi aturan. Tidak. Selama tidak mengganggu pekerjaan di jam utama. Iya. Kan kalau sekarang kan bisa jualan online gitu ya. Kan bisa diakses di mana aja. Iya. Maksudnya setelah kerja pun masih bisa gawe gitu, masih bisa jualan gitu. Jadi untuk teman-teman yang masih muda gitu, yang adik-adik saya, jadi salah satu jenis pekerjaan ada tuh yang namanya perangkat desa. Ada. Mangga pilih ayanu tertarik kan. Silakan sekiranya di desanya ngebutuhin perangkat desa tinggal daftar aja. Biasanya nih kalau Kang Fuad, setahu Kang Fuad atau memang berjalan itu berapa tahun sekali atau itu tergantung kepakainya? Tergantung kepakainya, tapi ada beberapa desa ya. Dulu mah kalau nggak salah ya, ada beberapa desa yang tergantung politik kepala desa. Jadi misalkan gini, di desa A nih, tadinya kepala desa si A gitu ya. Terus terus setelah 5 tahun kan otomatis harus pergantian kepala desa. Nah si A tuh kalah, dia tuh nyalon lagi tapi kalah. Yang menang tuh si B. Biasanya si B itu kan punya tim ses. Nah biasanya tuh kebanyakan walaupun nggak semua ya, tapi kebanyakan yang dimasukkan jadi perangkat desa itu
tim saya si B. Tim saya si B. Yang udah berjasa gitu di desa tengah. Tapi yang misalkan yang si A-nya ada yang kepake, nggak menutup kemungkinan. Iya, maksudnya tim-tim si A yang desanya gitu. Kayak gitu. Ya itu politik desa sih. Oke, berarti tidak ada patokan berapa tahun sekali. Tapi maksimal kan usia 60. Oh, ada maksimal usia. Ada usia 60 harus bukan udah berapa periode tapi maksimal usia. Perangkat desa. Iya, maksimal. Jadi selama misalkan si A jadi perangkat desa nih, kepake dari umur katakanlah 20 tahun dia mendaftar terus keterima sampai dia 60 tahun kepake ya nggak masalah selama dia kepake loh. Oke. Kayak gitu. Berarti sampai 60 tahun berarti. Maksimal 60. Kalau nggak salah seharusnya. Kalau di kerja di dunia kerja itu ya, 56 ya. Ini 60 kalau nggak salah. 60 ya kalau nggak salah di undang-undang itu 60. Ya, balik lagi kalau misalkan ada salah ya tinggal koreksi aja. Iya. Ya, oke. Nah, kaur umum kan berarti kan itu menyangkut surat menyurat administrasi. Kelihatannya gampang, tapi pengalaman yang paling ribetnya apa nih ketika pengalaman paling ribet itu menjelang pemeriksaan inspektorat. Semua administrasi harus dilengkapi, nggak boleh nggak. Jadi ntar karena biasanya tuh nggak tahu 2 tahun sekali atau setahun, jadi beda-beda pengalaman saya tuh berarti 2020 kalau nggak salah terakhir diperiksa inspektorat. Katanya sih 2022 ada nanti April kalau nggak salah. Iya. Nah semacam audit. Semacam audit, jadi kelengkapan administrasi itu seharusnya emang dari awal juga emang harus dilengkapi, cuman kadang kita kan manusia ya, sering lupa gitu. Nah, menanti kayak gitu. Salah satu sifat jelek manusia kan kayak gitu. Kadang ada yang lupa ya itu. Jadi rada-rada lumayan menantang ya, sih. Administratifnya ini berarti seputar masalah warga, kependudukan atau semua? Nggak, kalau kependudukan tuh ada beda. Kasih pemerintahan. Oh, beda. Jadi kalau saya mah lebih ke kayak surat datang, surat masuk, surat keluar, ekspedisi, terus aset desa, aset desa apa aja, terus bernilai kayak gimana, seberapa gitu, terus buktinya apa. Itu kan ribet. Iya, benar. Nah, ini mewakili curhatan saya nih. Iya. Di bagian HR juga HRD gitu ya. Hampir sama, ada bagian administrasi yang maksudnya ke HRD-an juga dikelola di administrasinya ya banyak yang tadi masalah surat masuk keluar, terus juga masalah aset. Nah, harusnya kan semua aset didata keluar masuknya. Kalau misalkan nggak ada ya hilangnya kenapa atau rusaknya kenapa gitu kan. Tapi kalau misalkan rusak ya harus ada barang bangkainya gitu. Iya gitu. Itu pertama jawabannya lumayan gede loh. Benar. Jadi untuk teman-teman yang menyangka tugas-tugas administratif itu gampang, tidak selalu begitu. Iya. Karena pokoknya gini, setiap kerjaan pasti ada konsekuensinya. Benar. Semua pekerjaan nggak ada yang enak semua, nggak ada yang nggak enak semua. Benar. Maksudnya kita juga jangan menganggap pekerjaan itu remeh kayak gitu. Terus ini mah gampang. Iya. Kalau rumah mah cuma ngajedok gue di desa, tuh bro. Kita tuh nih sebenarnya kompleks sih ya kalau dibilang pekerjaan desa itu apa aja, kompleks. Hampir semuanya tuh pekerjaan desa, database juga. Misalkan kayak data COVID gitu ya. Sekarang kan ini COVID juga kita kan harus mendata, harus update kayak gitu. Terus juga data, pokoknya data apapun harus ada ya gitu. Iya, benar. Hampir sama, kata saya juga hampir sama dengan pekerjaan saya begitu ya. Di HRD juga semua data harus ada, terus juga administrasinya harus rapi. Jadi tiap hari berusaha merapikan itu. Jadi bukan berarti kita di kantor duduk diam gitu kan, enggak gitu kan. Kita juga berpikir gitu. Kita tidak bekerja secara fisik ya, mungkin secara otak. Otak kita bekerja begitu. Jadi benar kata Kang Fuad, semua pekerjaan ada resikonya, semua pekerjaan ada enaknya, dan semua pekerjaan ada tidak enaknya. Jadi kalau Anda masih menyepelekan salah satu pekerjaan, berarti sebenarnya Anda yang sepele. Nah itu. Terus gini, saya mau menyampaikan ya tentang, kan kadang gini,
masyarakat itu kan mungkin belum paham ya. Kayak kan suka ada gini, misalkan janji politik nih, janji politik nggak boleh ya? Boleh. Janji politik kepala desa suka misalkan saya pengen nanti kalau misalkan jadi kepala desa jalan A di aspal, terus nanti ada mobil desa, kayak gitu kan suka ada. Pernah dengar kan? Pernah dengar. Jadi gini teman-teman, kalau di desa itu ada namanya perencanaan. Jadi setiap terpilihnya kepala desa baru pasti ada namanya RPJM guys, rencana pembangunan jangka menengah desa. Itu biasanya tuh dari pas dia menjabat misalkan tahun 2020 sampai 2026 misalkan. Jadi kita tuh perangkat desa itu si kepala desa itu terutama ya harus bisa merencanakan selama 6 tahun tuh atau 5 tahun tuh mau ngapain aja di desa tuh. Tapi perencanaan itu disepakati dengan masyarakat, perwakilan masyarakat lah, walaupun nggak semua ya. Kan masyarakat, perwakilan masyarakat itu ada tokoh agama, ada tokoh masyarakat, ada tokoh pemuda, ada RT RW, ada Karang Taruna, ada LPM, ada BPD, ada BUMDes. Kan perwakilan juga. Jadi nanti disepakati terus kebutuhan mereka tuh apa aja. Kayak gitu. Terus misalkan RPJM itu A B C D E F atau 1 2 3 4 5 misalkan ya. Nah, di setiap tahun itu ada RKPDes. Jadi perencanaan yang RPJMdes itu diambil nih, kira-kira tahun pertama tuh apa aja, tahun kedua apa aja. Dan itu juga disinkronkan dengan peraturan presiden pemerintahan. Misalkan kayak 2020 itu kan penanganan Covid. Walaupun tadinya misalkan dulu tahun 2020 tuh udah direncanain nih pembangunan misalkan jalan, jembatan, misalkan infrastruktur, terus mobil desa. Tiba-tiba dari itu teh ada yang tercancel gitu. Ya mungkin karena ada pembangunan prioritas. Penanganan Covid waktu 2020 ya. Soalnya tuh tiap tahun tuh pasti ada pembangunan prioritas dari pemerintah dan itu harus dituruti kayak gitu. Benar. Jadi intinya ketika ada janji-janji politik kepala desa sebelum beliau terpilih gitu ya. Jadi bukan berarti setelah dia jadi tahun pertama langsung dikabulkan semua. Tidak. Itu tuh ada masanya, ada 5 tahun misalnya. Jadi kalau misalkan dia komplain misalkan, wah katanya pas jadi kepala desa mau beli mobil siaga misalkan, kok sekarang enggak, itu tuh mungkin nanti tuh bisa jadi tahun kedua atau tahun ketiga. Mungkin tahun pertama itu prioritasnya apa dulu kayak gitu. Misalkan kayak Covid gitu kan kita nggak bisa ini gitu. Karena yang saya tahu ya, koreksi kalau salah, di tahun 2020 atau 2020 ya Covid itu ya semua anggaran untuk di COVID, desa itu kan buat Covid, entah itu prioritaskannya ke Covid buat nyemprot, penanganan Covid, terus bansos segala rupa lah pokoknya buat Covid aja. Jadi pasti banyak program-program pemerintahan daerah atau di desa tersebut yang memang tercancel. Bukan tercancel, jadi terundur gitu. Mungkin bisa di tahun selanjutnya. Tercancel di tahun itu. Tercancel di tahun itu. Jadi kecuali kalau misalkan ada misalkan janji janji setelah 5 tahun nggak terrealisasi, nah itu baru silakan dipertanyakan kayak gitu. Tapi dipertanyakan dengan sopan dan bijak. Jangan tiba-tiba demo. Kita tuh sekarang tuh udah zaman smartphone lah, ya minimal kita smart gitu loh. Jangan terlalu jangan terlalu ekstrim lah. Kita diskusi kan, kita ada namanya musyawarah, tinggal dimusyawarahkan aja. Jangan tiba-tiba demo ataupun misalkan vandalis atau gimana, jangan. Benar. Ingat sila ke 4 Persatuan Indonesia. Ketiga terus dilanjutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah bijaksana. Nah itu lah pokoknya, saya lupa ya. Jangan bilang lupa. Tinggal di-cut. Pokoknya itulah. Pokoknya kalau misalkan ada apa-apa, coba ditanyakan dengan bijak. Jangan terprovokasi. Kita bisa tabayun. Intinya kayak gitu. Itu masalah perdesaan atau seputar perangkat desa. Mungkin ini pertanyaan terakhir, sedikit seputar pariwisata.
entah ini sensitif enggak, tapi enggak, secara umum aja lah, pariwisata saat ini seperti apa, diterjang dampak Covid dan lain-lain. Oh iya. Kebetulan saya freelance sebagai tour guide ya, atau TL gitu sebutnya, overland, dan 2 tahun terakhir pandemi ya bukan alhamdulillah ya, sorry keceplosan ya, sebetulnya pariwisata emang terkena dampaknya banget sampai benar-benar mati lah. Ya karena emang kita kan wisata itu kan bisa berkerumun kan, ya jarang sih yang wisata cuman satu orang itu kan nggak ada gitu. Jarang kan, nggak rame juga nggak rame gitu. iya nggak, kecuali ya mungkin dan terlalu eksklusif, masa satu pemandu satu iya orang. terus juga harus apa, distance apa, jaga jarak kayak gitu. Sebenarnya emang kalau dibilang pandemi mati ya mati, cuma sekarang 2022 ya mulai perlahan bangkit lah. Ya mungkin ya tetap sih kita juga tour guide TL juga tetap prokes kayak gitu, menjaga prokes lah tetap. Alhamdulillah juga udah divaksin juga, kita mengutamakan keselamatan kesehatan. Kayak gitu ya. Keren Kang Fuad, sukses terus untuk kinerjanya, untuk amin. Untuk pekerjaan apapun yang sedang dilakukan, terus juga untuk mimpi-mimpi kedepannya mudah-mudahan bisa terwujud. Oh ini mimpi-mimpinya nggak dibahas sih? Oh iya. Oke. Ini sebenarnya ya klise untuk obrolan pasti tujuan depan seperti apa, mimpi seperti apa. Nggak apa-apa ditanya, mimpi seperti apa yang ingin diwujudkan. Saya mimpi saya cuma satu, menjadi ayah yang terbaik, udah itu aja. Oke, wah keren nih. Sebenarnya nggak keren sih, sebenarnya tujuan laki-laki sih apa sih? Ya ini mah pandangan saya pribadi gitu. Percuma dong kalau kita kaya tapi kita nggak punya anak. Iya benar. Kekayaan kita tuh mau diturunkan ke siapa gitu ya, kecuali yang memang mau diwakafkan ke orang lain. Tapi kan setidaknya kita punya cita-cita idealis yang belum tersampaikan, diturunkannya ke siapa ya, ke anak kita dong. Iya. Tapi kita juga tidak mengecilkan yang mungkin sudah dikaruniai anak. Belum gitu kan. Toh Nabi Ibrahim juga udah sepuh baru punya anak. Iya, jadi tunggu sepuh baru punya anak. Enggak juga. Enggak juga dong. Iya. Iya, oke. Mungkin gitu aja untuk malam ini. Nggak kerasa udah 1 jam lebih ya. Teman-teman terima kasih untuk yang masih bersedia nonton gitu ya. Dan masih sudi nonton. Ya, banyak sekali yang bisa kita dapat untuk kesempatan malam hari ini. Tadi seputar apa sih tugasnya pekerja atau apa tadi, perangkat desa, terus juga TL itu apa, tadi kuliah seperti apa. Jadi jangan lupa terus subscribe, terus juga like, boleh komen juga, dan tadi pesan Kang Fuad jaga jarak tapi jangan jauh-jauh, nanti kangen. Selamat malam, saya Jajeni, saya Fuad Hasan. Ya, sampai jumpa. Dadah. Life in a world that keeps changing, think that it's progress you're making, copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through, only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality, whoa.